beriman. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba dari di waktu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Sahabat wa sahabati rahimakumullah. Singkat cerita, di waktu perjalanan Isra wal Mi'raj, ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa, sudah ditunggu oleh para nabi, para rasul. Ketika itu malaikat Jibril sudah sampai dengan Nabi Muhammad. Lantas Nabi Adam bertanya, wahai Jibril, siapa orang itu yang kau bawa? Kurang lebih bahasa yang gitu ya. Siap ya. Biar mudah dipahamnya. Siap Ustaz. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, ketahuilah, ini sosok Muhammad. Kenapa engkau diciptakan? Karena Muhammad. Lalu Nabi Adam alaihissalam menjawab, ketika melihat wajah Nabi Muhammad, mengatakan, oh ini rupanya Nabi Muhammad. Ketika aku dikeluarkan oleh Allah dari surga dan aku bersujud, diizinkan melihat nama Allah bersanding dengan Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu ketika itu Nabi Musa alaihissalam mengatakan hal yang sama. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ini Muhammad. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, sungguh berkah nama Muhammad. Ketika aku dikejar oleh tentara Fir'aun, sungguh asbab berkah nama Muhammad, Allah membuka lautan yang kita kenal Sungai Nil menjadi terbelah dua atas asbab dari nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Masjidil Aqsa. Ini baru masuk Mi'raj. Berjalan menuju ke arsy-Nya Allah. Naik dari langit 1 menuju ke langit 1 sampai langit ke 7. Ada berapa langit? 7. Satu perjalanan berapa lama antara langit ke 1 menuju langit kedua? 45 kali cepat dia ngomong. Ada berapa tahun? 1000. 1 juta. 1 juta tahun. 1 juta tahun lamanya dari perjalanan dari langit ke 1 menuju langit ke 2. Jangan lupa ya. Siap Kiai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu malaikat Jibril sampai ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril pun meninggalkan Nabi Muhammad karena ada fase-fase, ada di ceritanya ada hal yang sesuatu yang bisa ditembus oleh kita makhluk manusia. Ada sesuatu yang itu tempatnya malaikat, dan ada sesuatu tempat ya ini hanya khusus Allah Subhanahu wa taala, yaitu arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di perjalanan Sidratul Muntaha, malaikat Jibril meninggalkan Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, wahai Jibril, engkau yang menjemputku, menemaniku dari bumi sampai ke langit ke-7. Sebentar lagi kita mau masuk aja ceritanya ini kan. Kita mau jumpa sama Allah. Tapi apa kata malaikat Jibril? Mengatakan, sampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku nggak bisa masuk tembus
ke arsy-Nya Allah. Kenapa? Kalau aku paksa masuk, maka malaikat Jibril hancur seketika. Karena ceritanya ini Isra wal Mi'raj ini undangan dari Allah kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad. Itu ceritanya Isra Mi'raj ini. Ya. Undangan untuk menyampaikan sholat 5 waktu. Kalau dikatakan kalau belum kejadian Isra wal Mi'raj ini, Nabi dulu sholatnya gimana? Nabi dulu sholatnya gimana kalau belum kejadian Isra wal Mi'raj ini? Apakah sholatnya sama seperti kita sekarang ini? Dari takbiratul ihram, ruku, iktidal, tahiyatul awal, tahiyatul akhir, salam. Bahkan ketahuilah sahabati wa sahabat rahimakumullah, setiap tahiyatul awal ataupun tahiyatul akhir kita mengatakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu adalah ucapan salam Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang kita pakai di waktu doa ketika sholat tahiyatul awal ataupun tahiyatul akhir itu adalah ucapan salam dari Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Undangan Allah perintahkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini ketua panitianya. Bukan TNI panitianya. Nah, jadi ceritanya malaikat Jibril ini ketua panitianya. Jemput. Acaranya tadi di Masjidil Aqsa. Ketika Nabi Adam jumpa dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa jumpa dengan Nabi Muhammad. Makan-makannya di mana? Makan-makannya di arsy-Nya Allah. Makannya apa? Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan untuk diperintahkan sholat. Ada yang tahu berapa pertama kali diperintahkan sholat? Aduh. Lima puluh waktu. Lalu Nabi Muhammad SAW turun. Ketika turun jumpa dengan Nabi Musa AS. Lalu ceritanya ini gosip lah. Habis ngapain lah ketemu sama Allah? Habis ngapain? Ditanya lah bla bla segala macam. Mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Allah kata Nabi Musa, umat kamu ini ya, jangankan 50 waktu, 5 waktu aja susah payah, apalagi 50 waktu. Sedangkan umatku aja yang badannya kecil, kita nih umat yang paling kecil, udah umat paling akhir zaman kecil, petakan petenteng buat. Tapi ini cerita sedikit, kisah umat Nabi Musa alaihissalam. Makanan sehari-hari umat Nabi Musa alaihissalam ini Pak, sahabat, zikir. Bisa dikatakan makanan sehari-hari zikir Allah. Bahkan saking yakinnya, karena asbab zikirnya ini, Nabi Musa kan memiliki suatu kelebihan, bisa bicara langsung sama Allah. Kata umatnya apa? Wahai Nabi Musa, sampaikanlah kepada Allah surga mana yang akan aku tempati. Saking yakinnya nih. Lalu Nabi Musa alaihissalam sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kata umatku ini, surga mana yang akan dia tempati. Lalu apa kata Allah? Sampaikanlah kepada umatmu ini bahwasanya tempatnya di neraka, bukan di surga. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Nabi Musa alaihissalam sampaikan kepada umatnya, mengatakan bahwasanya tempatnya di neraka. Lalu umatnya berpikir, bagaimana aku yang sehari-harinya jauh dari berbuat dosa, sehari-hari selalu berzikir kepada Allah, selalu berbuat beramal soleh,
Tapi kenapa masih saya ditempatkan di nerakanya Allah? Lalu ketika itu ia melihat suatu perkumpulan pada zaman jahiliyah itu, wah ini minuman khamar itu kan favorit sekali. Bahkan sampai sekarang pun masih ada minuman favorit itu. Berarti kalau orang yang masih minum itu termasuk masih hidup di zaman jahiliyah. Sahabat wa sahabat rahimahumullah, ketika dia melihat saudara-saudaranya itu minum minuman khamar, minuman keras, dia katakan kepada Nabi, katakan sama Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, sampaikan kepada Allah, jika aku dimasukkan di nerakanya Allah, maka lebarkanlah tubuhku ini sebesar pintu neraka. Kenapa? Agar saudara-saudaraku yang berbuat salah di sana, yang bermaksiat di sana, berminum minuman khamar, berjudi, tidak Allah masukkan. Jadi ceritanya ini sifatnya risau, Pak. Risau sama saudaranya. Karena sifat risau, lihat saudaranya nggak sholat, diingati sampai kelahi. Jadi karena asbab risaunya ini tadi, Allah jadikan yang tadinya dia masuk neraka nggak jadi, Allah pindahkan dia masuk ke surga. Lanjut ke cerita Isra Mi'raj tadi. Singkat cerita, dalam satu riwayat, kalaulah para nabi dan para rasul ketika bertemu di Masjidil Aqsa tidak melihat muka Nabi Muhammad, maka para nabi dan rasul tidak akan dimasukkan dalam surga. Dalam riwayat ketika dalam satu riwayat dikatakan asbab melihat wajah Nabi Muhammad, para nabi, padahal udah para nabi ini, para nabi, para rasul. Kalau tak lihat muka Nabi Muhammad, tadi masukkan dalam surga. Ketika kejadian di Isra Mi'raj ini. Tapi karena asbab ia melihat wajah Nabi Muhammad, maka bukan masuk lagi. Hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib. Para nabi dan rasul masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang tadi dari awal yang saya katakan, Isra Mi'raj ini hanya bisa diterima dengan iman. Otak kita ini kekecilan untuk memahami peristiwa besar Isra wal Mi'raj. Perjalanan sangat jauh. Ya Pak? Ya Bu? Perjalanan sangat jauh. Tapi waktunya sangat sangat singkat. Nggak usah dikatakan lagi, kok bisa? Udah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan wal setengah ayat belum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir cerita dari perjalanan Nabi Muhammad SAW, dari dapatnya 50 waktu, ya, dapat diskon dari Allah Subhanahu wa taala 25. Ketika itu Nabi Muhammad atau Nabi Musa tahu kemampuan umatnya, tahu sampai mana, sehingga minta diskon lagi sampai mendapat 5 waktu. Singkat ceritanya, kembalilah ke kota Mekah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kejadian ini yang paling memilukan para hadirin rahimakumullah.
Kenapa? Ketika sudah terjadi Isra wal Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW tidak mau lama-lama. Ketika sampai di kota Mekah, ketika di waktu siang hari, ia jumpai Abu Jahal, pemimpin kaum Quraisy. Dia sampaikan bahwasannya dia mendapat kejadian di waktu Isra wal Mi'raj ini, di waktu sepertiga malam ini dengan waktu yang singkat. Tapi ketika di momentum seperti ini, inilah namanya Abu Jahal. Namanya Abu Jahal. Karena nama aslinya Umar kedua. Ketika Nabi Muhammad meminta doa antara dua Umar ini, kepilihlah Umar bin Khattab. Disinilah momentum yang diambil dari Abu Jahal. Dia mengatakan, membodoh-bodohi kaum Quraisy yang lain, jangan mempercayai seorang penyihir atau seorang tukang buat syair, seorang Muhammad pembohong. Padahal ketika itu benar apa yang terjadi ketika di waktu Isra wal Mi'raj. Masya Allah, hanya satu yang percaya kejadian di waktu itu Isra wal Mi'raj pada Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Sahabat wa sahabati rahimakumullah. Semoga apa yang kita dengarkan sama-sama dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan kepada saudara dan saudari kita yang ada di luar sana. Dan benarnya datangnya dari Allah, salah dan khilafnya datangnya dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Haus Pak Haji. Apa? Baik, kita tutup acara Isra wal Mi'raj kita yang singkat ini dengan berdoa bersama-sama dan bersama saudara seiman, saling sama-sama kita mengingatkan di momentum 27 Rajab 1444 Hijriah, hari Isra Mi'raj, kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Dengan cara sama-sama kita berbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم إنا نسألك السلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في علمنا وزيادة في رزقنا وزيادة كل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شفرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقبل الله منا Baik, al-barnamijul akhir al-ihtikam. Ana Rehananda Batubara dari Jalil Musayyidil Hafla. Aqulu lakum syukran katsiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.